Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, di pagi hari ini dengan izin Allah kita kembali berjumpa dalam kajian ilmu fikih, ya, melanjutkan kajian syarah matan Abi Syuja dengan dua syarahnya, yaitu Fathul Qorib dan At-Tadhib, ya. Insyaallah di kesempatan kali ini kita masuk ke membahas tentang Sholatul Idain, ya. Sholat dua Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Benar. Ya. Jadi bacalah, Pak. Faslun. Matana Ustaz. Ya, ya. Faslun fi sholatil aidain. Sholatul aidain sunatun muakkadun muakkad muka Muakkadatun. muakkadatun. Wahiyya rakaatani yukabbiru fil ula sab'a siwa takbiratil ikhram. Wa fi saniyati khamsa siwa takbiratil qiyam. Wa yakhtubu ba'dahuma khutbataini yukabiru fil ula tis'a wa fi saniyati sab'a. Ya. Satu pasal tentang sholatul idain, ya, sholat dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Sholatul idain sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah hukumnya wahiyya rakaatan, dua rakaat. Yukabiru fil ula sab'an siwa takbiratul ihram. Bertakbir pada rakaat pertama, ya, 7 kali selain takbiratul ihram. Ini dalam mazhab Syafi'i, karena ini nanti ada perbedaan pendapat, apakah takbir 7 itu mencakup takbiratul ihram ataukah tidak. Ya, ada yang mengatakan mencakup takbiratul ihram, ada yang tidak. Ada dalam mazhab Syafi'i ini eh, berpendapat di luar takbiratul ihram, 7 takbirnya itu. Dan yang kedua, rakaat kedua itu 5 selain takbiratul qiyam, ya, takbiratul intiqal. Wa yatubu ba'dahu khutbah, dan berkhutbah setelahnya 2 kali khutbah. Nah, ini juga ada perbedaan pendapat. Ya, apakah khutbahnya 2 kali seperti Jumat ataukah cukup sekali saja? Karena tidak ada keterangan yang khusus tentang khutbah ini. Ya, tidak dijelaskan 2 kali gitu, ya. 2 kali khutbah, atau juga tidak disebutkan juga sekali juga gitu kan. Sehingga ini berpotensi melahirkan perbedaan. Yukabiru fil ula tis'an, bertakbir pada khutbah yang pertama, ya, sebanyak 9 kali. Ini juga hanya istihad saja, tidak ada keterangan langsung dari Nabi, ya. Bisa niyati sab'an, dan pada khutbah yang kedua 7 kali. Ya, wasulatul idain ay al fitri wal adha sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, ya, karena memang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Waktu syura'u jama'atan, disyariatkan secara berjamaah, ya. Wali munfaridin, dan juga untuk yang munfarid, ya, sendiri juga bisa.
Wa musafirin dan juga musafir, wa hurin ya, orang yang merdeka, wa abdi nambah sahaya, wa unta dan yang berkelamin ganda ya. Insya Wa mroatin dan perempuan la jamilatin tidak cantik. Ya, maksudnya ini untuk menghindari fitnah mungkin ya. Karena kan sholat Id itu berkumpul ya banyak orang. Wazati hayatin dan memiliki penampilan yang menarik. Ya, sebenarnya ini hanya apa namanya mencegah ya terjadinya kemadharatan. Ya, jadi menarik perhatian orang gitu ya. Tapi selama ini bisa dihindari, sebenarnya tidak mengapa. Amal ajuzu adapun yang sudah tua, wanita yang sudah tua ya, fatah durul ida, dia menghadiri id fi siyabi baitiha. Ya, pada pakaian rumahannya. Ya, bila tibin tanpa ada parfum. Nah, ini juga sama ya untuk mencegah terjadinya fitnah ya. Jadi eh, tidak dengan pakaian yang mencolok begitu ya. Dan tanpa parfum ya ini juga bisa menimbulkan fitnah. Jadi intinya ini adalah sebagai satu zariah saja ya mencegah terjadinya kemadorotan ya. Tapi selama bisa dihindari ya sebenarnya tidak apa. Hmm. Ini hanya sebuah istihad ya. Dan tentu juga sangat terikat dengan situasi kondisi ya pada masa ketika istihad ini dilakukan. Waktu sholatil idi dan waktu sholat id ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha, antara terbitnya matahari dan tergelincir sebelum zuhur, dari sejak terbitnya matahari sampai sebelum zuhur. Wahia ayat sholatul id rokaatani dua rokaat, yuhrimu bihima biniyati idul fitri ya, melakukan takbiratul ihram dengannya, dengan keduanya dengan niat Idul Fitri atau Idul Adha. Ya tentu niat tempatnya di hati ya, ketika takbir Allahu Akbar itu berniat kan sholat Idul Fitri ya atau Idul Adha. Wa ya'ti bidu'ail ibtitahi dan apa namanya membaca doa ibtitah. Wa yukabiru fi rakatil ula sab'an dan bertakbir di rakaat pertama 7 kali siwa takbiratul ihram selain takbiratul ihram. Berarti dengan takbiratul ihram 8. Ini menurut istihad dalam mazhab Syafi'i. Ya kalau berbeda nanti dengan Imam Malik misalnya mazhab Maliki yang eh, 7 itu dengan takbiratul ihram. Nah, di situ tidak di dalam hadisnya tidak dibedakan gitu. Rasul bertakbir pada rakaat pertama eh, 7 kali. Nah di situ nggak dibedakan antara takbiratul ihram dengan yang lain. Ini takbir ini kan disebut dengan zawaid ya, takbir zawaid. Jadi takbir tambahan. Dan memang hukumnya sunnah, tidak wajib ya. Jadi walaupun misalnya tidak takbir tambahan ini 7 dan 5 tetap sah itu sholatnya tidak batal. Wa yukabbiru fi rakaatil ula tadi sudah yang summa yata'awwadzu kemudian berta'awud wa yaqra'ul Fatihah. Membaca Al-Fatihah ya. Summa yaqra'u ba'daha surat Qaf jahron. Kemudian membaca setelahnya surat Qaf secara jahar. Wa yukabbiru fi rakaati tsaniyah khamsan dan bertakbir pada rakaat kedua sebanyak 5 kali siwa takbiratul qiyam selain takbiratul qiyam ya intikal.
pada saat bangkit dari sujud itu kan takbir ya, Allah Akbar berdiri. Nah, jadi itu tidak dihitung, kemudian takbir 5 kali setelah itu. Nah, kalau dalam mazhab Malik takbiratul qiyam juga dihitung, sehingga 5 itu dengan takbiratul qiyam. Cuma ya ta'awadu kemudian berta'awud, cuma ya kemudian wa surata iqtarabat, ya dan membaca surat iqtarabat, surat Al-Qamar ya. Jaron secara jahar, wa yatubu nadban ba'dahuma dan berkhutbah yang hukumnya mandub ya setelah 2 rakaat tersebut. Ay rakaatain ya setelah 2 rakaat. Khutbatain yaitu 2 khutbah. Yukabiru fi ibtidail ula tis'an wilan. Bertakbir pada permulaan khutbah pertama 9 kali secara menyambung wilaannya tidak jeda, tidak dijeda. Wa yukabiru fi ibtida'i tsaniyati sab'an wilan dan bertakbir di permulaan khutbah kedua 7 kali secara beruntun dia menyambung tidak dijeda. Tapi walau fasola bainahuma bitahmidin wa tahlilin wa sanain kana sanan. Ya, kalaulah memisahkan di antara 2 takbir itu dengan eh, Bacaan tahmid. tahmid ya, mengucapkan hamdalah, tahlil, mengucapkan la ilaha illallah dan juga pujian maka itu baik. Ya, kita lihat dulu dari dalilnya ya. Nah, yang pertama eh, bahwa sholat idain ini sunnah muakkadah sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari ya nomor 913 Muslim 889 An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla keluar pada hari Idul Fitri dan Adha ke musola tempat sholat. Musola di sini kan lapangan ya, apa namanya, tempat sholat Nabi SAW. Jadi bukan di masjid, jadi di musola ini tempat sholat di lapangan, di halaman gitu ya. Wa awalu syai'in yabda'u bihi sholatu dan yang pertama kali dilakukan memulai yaitu sholat. Jadi sholat dulu gitu ya untuk idain ini. Suma yang sorifu kemudian apa namanya beranjak ya dari sholat itu fayakumu muqabilan nas ya dan berdiri menghadap orang-orang ya maksudnya berkhutbah ya wa nasu julusun ala sufufim orang-orang duduk di saf-saf mereka faya'iduhum lalu beliau menasihati mereka apa wa yusihim dan memberi wasiat kepada mereka wa ya'muruhum dan memerintahkan kepada mereka. Nah, ini kan hadis berkenaan dengan khutbah ini hanya seperti ini gitu redaksinya. Jadi Rasul memberi nasihat, ya, memberi wasiat, memerintahkan gitu ya. Tidak disebutkan berapa kalinya di sini. Ya, tidak disebutkan berapa sehingga ini ada menjadi wilayah ijtihad.
Apakah kemudian khutbahnya itu hanya cukup sekali saja ataukah dua kali? Nah, ulama yang dan memang mayoritas ya yang mengatakan dua kali khutbah Id ini dikiaskan dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat kan jelas hadisnya menyebutkan dua kali khutbah. Ya, dua kali itu maksudnya dipisah dengan duduk ya. Ketika berdiri kan dipisah dengan duduk, baru mulai lagi khutbah kedua. Nah, para ulama mengkiaskan ke khutbah Jumat karena kalau kaitannya dengan khutbah ini tidak ada secara jelas disebutkan dua kali gitu, nggak cuman begini aja ininya. Hadisnya, redaksi hadisnya itu begini. Ya, Rasul itu memberi wasiat, memberi nasihat, ya artinya berkhutbah tanpa disebutkan ada dua kali. Nah, sehingga ada juga ulama yang berpendapat cukup sekali. Ya, dan apa namanya justru yang namanya ketika disebut khutbah itu memang secara asal sekali sudah memenuhi ya yang namanya khutbah itu. Ya, Rasul memberi nasihat, memberi wasiat. Ya, ini bisa dipahami secara asal Rasul melakukannya sekali saja tanpa harus dipisah. Karena ada tidak ada keterangan ya sehingga yang berpendapat khutbah itu sekali juga kuat ya berdasarkan hadis ini. Ya, dan walau alam ya saya lebih menguatkan cukup sekali saja khutbah. Ya, walaupun para ulama lain pendapat dengan mengkiaskan ke khutbah Jumat. Di mana mereka mengkiaskan karena memang sama-sama antara Jumat ya dengan Idain itu pada saat orang banyak ya berkumpul. Jadi sholat yang dihadiri oleh banyak orang. Jadi dilihat ada persamaannya. Walaupun tentu di antara satu ibadah dengan ibadah lain itu tidak harus tidak selalu sama ya. Bahkan punya ketentuan sendiri gitu ya, ketentuan sendiri. Ya, yang jelas ini ijtihad ya. Memang berpotensi dipahami seperti itu, tapi kita bisa memilih mana ya yang barangkali menurut kita lebih kuat ya berdasarkan dalil-dalil. Fa'in kana yuridu an yaqta'a ba'san qata'u. Apabila beliau hendak me, apa namanya mem- mem- mengutus suatu utusan ya, maksudnya untuk berjihad, beliau memotongnya ya. Jadi eh, apa namanya memotong khutbah ya, beliau berkhutbah, cuman kemudian khutbahnya dipotong dengan menyiapkan pasukan itu untuk dikirim. Ya ini disebut syariah ya. Jadi disiapkan pasukan ya dengan pemimpinnya lalu dikirim ya, untuk operasi tertentu ya. Au ya'muru bisyai'in amara bi atau memerintahkan suatu ya yang beliau perintahkan. Sumayan sorib kemudian beranjak yaktobasan ya beridu jamaatan ya masum lil jihad. Ya, jadi membentuk satu kelompok khusus yang beliau utus untuk jihad ya yaktobasan itu. Ya, kemudian wahiyya rakaatani yukabiru fi ula sab'an siwa takbiratul saniyati hamsan siwa takbiratul qiyam. Ya, ini berdasarkan hadis riwayat Nasai dan yang lainnya dari hadis Umar radhiyallahu anhu annahu qala wa sholatul fitri rakaatan. Salat fitri itu dua rakaat, wa sholatul adha rakaatan. Sama qala ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadza al ijma.
Ini menjadi ijma ya, kesepakatan seluruh ulama, tidak ada perbedaan tentang jumlah rokaat, yaitu 2 rokaat. Ya, kemudian kaitannya dengan takbir pada sholat idain ini ya, yaitu berdasarkan hadis an Amr bin Aufin al-Muzani radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idain, bertakbir pada 2 id ya, fil ula sab'an qoblal qiraah, pada rakaat pertama 7 kali sebelum qiraah, sebelum membaca. Wa fil akhirati khamsan qoblal qiraah, pada rakaat kedua ya juga 5 kali sebelum membaca. Rawahu Tirmidzi, riwayat oleh Tirmidzi nomor 536, wa qala huwa ahsanu syai'in fi hadzal bab. Ini yang paling bagus dalam bab ini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas dalam hadisnya ini sahih ya, disebutkan takbir pertama 7 kali, takbir kedua 5 kali ya. Walaupun tentu ada para ulama yang apa namanya berbeda pendapat dengan ini. Ada yang takbirnya 3 kali ya, cukup cukup 3 kali, misalnya itu dalam mazhab Hanafi ya, Abu Hanifah. Ada juga yang berapa 9 kali, cuman yang lebih kuat berdasarkan hadis ini yang jelas, yaitu 7 kali di awal dan 5 kali di akhir di rakaat kedua. Cuman berbeda pendapat, 7 kali itu apakah dengan takbiratul ihram atau tidak. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak dengan takbiratul ihram, ya dia 8 kali. Dan di rakaat kedua 5 kali tidak dengan intikal, jadi ya tidak dengan takbir intikal. Nah, beda dengan mazhab balik. Kalau mazhab balik dan yang lainnya, termasuk juga Muzani dari pengikut mazhab Syafi'i, itu dengan takbiratul ihram 7 kalinya. Ya, dan 5 kali dengan takbiratul intikal. Nah, ini ijtihad ya, karena apa berpotensi untuk bisa dipahami secara berbeda gitu ya. Ya, atau juga misalnya eh, bisa memilih takbir pertama 7 kali dengan takbir ihram, tapi takbir kedua tidak dengan intikal. Bisa juga disimpulkan seperti itu, juga bisa berpotensi ya. Kemudian yang ketiga, berkhutbah. Nah, ini 2 kali ya. Khutbah pertama bertakbir 9 kali ya. Dan khutbah kedua 7 kali. Rawal Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu yasurun idain qabla khutbah. Salat 2 id sebelum khutbah. Wal Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kharajtu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum fitrin aw ada fa shalla tsumma khutbah. Ya, aku keluar ya, kata Ibnu Abbas, bersama Nabi SAW pada hari Fitri atau Adha. Lalu beliau sholat, kemudian berkhutbah. Ya, nah ini dalil khutbahnya setelah sholat. Sholat dulu baru khutbah. Beda dengan Jumat. Jumat khutbah dulu baru sholat. Warah Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam kitab Al-Um ya, jilid 1 halaman 211. An Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah qala as-sunnatu an yahtubal imamu fil idaini hutbatain.
Ya, sunnahnya ada imam berkhutbah dalam eh, dua sholat itu dua khutbah yafsilu bainahuma julus yang dipisahkan di antara keduanya dengan duduk. Nah, ini dalil ya. Tapi ini bukan dari Rasul kan? Ini Abdullah wa Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Tapi dia menyandarkan as-sunnatu an yatum sebagai sunnah. Orang Bayaki eh, jilid 3 ya Sunan Bayhaqi halaman 299 anhu qala as-sunnatu an tatahal hutbatu dimulai khutbah bititi takbiratin tatra dengan 9 takbir secara menyambung takbirnya ya tidak dijeda wasannya bisa ditakbiratin tatra ai mutataliyah 7 kali takbir secara bersambung. Nah, ini ya yang menjadikan dalil selain memang dikiaskan kepada khutbah Jumat tadi itu. Dalilnya itu dua khutbah itu. Al-imamu fi sholat ila wa yukabbiru. Nah, ini tentang apa namanya takbiran ya. Jadi di Fathul Qarib juga belum dibaca ya tentang takbirannya. Wa takbir dan takbir ala kismain ada dua macam. Mursal ya. Mursal ini bebas, tidak terikat mursal itu. Maksudnya tidak terikat waktu gitu ya, kapan saja. Wa huwa ma la yakunu akibat sholat. Yaitu yang eh, bukan pada waktu setelah sholat, selepas sholat gitu ya. Wa muqayyad dan muqayyad wa huwa ma yakunu akibah. Yaitu yang dilakukan setelah sholat. Setelah sholat 5 waktu. Ya muqayyad disebutnya. Terikat, terikat waktu ya. Wa badal musannif bil awal ya dan penulis memulai dengan yang pertama. Ya maksudnya dengan yang mursal. Waqala wa yukabiru nadban dan bertakbir hukumnya sunnah kulun min dzakarin wa unta setiap laki-laki dan perempuan wa hadirin ya baik itu dia bermukim di tempatnya ya wa musafir dan juga musafir. Fil manazili baik itu di rumah-rumah bertakbirnya enggak harus di masjid ya. Bisa di rumah, wa turuq di jalan-jalan, wal masajid di masjid-masjid, wal aswaqi ya dan di pasar-pasar bahkan di pasar juga bisa ya takbiran ya kalau di kita kan kadang hanya di masjid aja gitu ya padahal bisa dilakukan di mana saja ini karena itu sebagai syiar ya sebagai syiar bertakbir sebagai rasa syukur ya pada Allah atas hidayah kalau itu kabirullah ala ma hadakum kan begitu bisa melaksanakan sholat bisa melaksanakan saum Ramadan sebulan penuh misalnya kalau dalam Idul Fitri eh, dan juga atas nikmatnya apa syariat haji dan kurban ya kalau dalam Idul Adha ya. Nah, waktunya min guru bisa ini dalam mazhab Syafi'i ya min guru bisyamsi min lailatil idi dari sejak terbenam matahari dari hari malam Id Idul Fitri
Ya, nanti kita lihat dalilnya. Ya, karena di sini nanti ada perbedaan pendapat. Takbirnya itu apakah dimulai sejak malam, maghrib, ya, ataukah pas sebelum orang-orang berangkat menuju sholat Idul Fitri. Ya, ini memang istihadiyah ya. Ada perbedaan pendapat. Nanti kita lihat dalilnya. Idul Fitri. Wa yastamiru hadza takbir. Takbir ini terus menerus. Ila an yadhulal imam fi sholati lil idi. Sampai imam masuk dalam sholat untuk id. Di dalam Idul Fitri ini disepakati ya kalau karena memang hadisnya menyebutkan begitu. Ya wala yusanu takbir lailata Idul Fitri akibat sholat. Ya dan tidak disunahkan takbir pada malam Idul Fitri setelah sholat. Walakin Nawawi tetapi Imam Nawawi fil Adkar dalam kitab Al Adkar ikhtaru annahu sunnah memilih bahwa itu adalah sunnah. Ya kalau memang dimulai sejak maghrib ya berarti setelah sholat maghrib setelah sholat isya terus bersambung sampai subuh. Ya makanya kan banyak takbirannya di malam hari itu. Cuma syara'a fi takbir muqayyad. Kemudian beliau memulai ya membahas tentang takbir muqayyad tadi yang terikat waktu. Faqala ia berkata wa yukabiru fi idil adha khalfa salawatil mafrudat dan bertakbir pada Idul Adha setelah ya sholat-sholat wajib min muadatin wa faitatin baik itu sholat yang dilakukan pada waktunya ataupun sholat mengganti yang terlewat faitah ya kodok yang terlewat. Wakada khalfa rotibatin begitu juga selepas sholat rawatib ya wa naflin mutlak sholat sunnah mutlak wa sholat janazah dan sholat janazah min subhi yaumi arafah jadi waktunya waktu takbir Idul Adha ini lebih panjang dimulai dari subuh hari Arafah di tanggal 9 9 Zulhijjah ya dari mulai subuh mulainya ya iya sampai asar min akhiri ayam kita di akhir dari akhir hari tasyrik tanggal 13 ya, asar itu akhir ya takbirannya. Wasiqatu takbir dan redaksi takbir ya, ini yang dipilih ya dalam mazhab Syafi'i. Allahu Akbar, Allahu Akbar ini 3 kali. Ya la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar lillahil hamd. Kemudian ditambah ya Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah bukrata wa asila, la ilaha illallah lahu wahdah, sadaqa wa'ada wa nasra 'abda wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ya. Jadi ini istihad ya dalam mazhab Syafi'i dengan melihat dalil menggabungkan ya dan ini juga apa namanya membuka potensi pemahaman yang berbeda karena ini istihadiyah tidak qat'i begini ya. Misalnya kalau kita teliti lagi dalam hadis-hadisnya redaksinya justru Allahu Akbarnya tidak 3 kali tapi 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang terdapat dalam redaksi hadis sehingga saya sendiri lebih memilih ya sesuai dengan apa yang diredaksi hadis saja. Takbirnya itu 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Ya, kalau ini kan 3 kali ini alasannya mungkin dengan menggabungkan karena ada di hadis lain disebut Allahu Akbar 3 kali ya cuman tidak menyambung dengan la ilaha illallah wa la syarika lah begitu
La ilaha illallah wallahu akbar tidak menyambung dengan ini, hanya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Ya, ini ijtihad, jadi menggabungkan antara sekali dengan dari lain, tetapi kemudian kan jadi merubah redaksi yang ada di dalil yang jelas yang menyebutkan 2 kali. Ya, jadi ijtihadiyah kita menurut mana ya anggapan yang lebih kita ikuti ya berdasarkan dalilnya. Nah, kalau saya sendiri lebih memilih cukup 2 kali saja karena memang dalam redaksi hadisnya disebut 2 kali, tidak 3 kali ya dengan rangkaian ini. Ya, dan juga ada tambahan Allah berkabira ini ijtihadiyah juga ya la ilallah adahu la wahda wa sadaqa wa'ada. Ya karena ini apa namanya perkataan Nabi waktu perang Ahzab ya gitu. Jadi tanpa tambahan itu juga tidak mengapa ya karena kalau kita berpaku kepada apa yang ada dalam hadis ya dengan mengucapkan Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, apa, Allah Akbar walillahil hamd. Itu juga sudah cukup ya tanpa ada tambahan tadi yang panjang tadi. Ya, apalagi kalau nggak hafal gitu ya. Mhm. Ya, ini dalilnya. Nah, jadi apa dalil yang menjadi landasan takbir di luar sholat ya pada saat Idul Fitri itu dimulai sejak maghrib ya sejak guru bisyamsi terbenamnya matahari liqaulihi ya berdasarkan firman Allah Ta'ala walitukmilul iddata dan agar kalian menyempurnakan bilangan maksudnya 1 bulan. Nah jadi ketika masuk maghrib itu kan sudah sempurna 1 bulan gitu. Sedangkan maghrib itu udah mulai ke hari tanggal 1 Syawal kan. Dimulainya kan maghrib penanggalannya itu. Walitukabiru dan agar kalian bertakbir mengagungkan Allah ala ma'adakum atas hidayah yang Allah berikan pada kalian wala alakum tashkurun dan agar kalian bersyukur ya. Nah dari sini dipahami berarti dimulai sejak maghrib ya sejak guru Bisyamsi ini dalil-dalil di mazhab Syafi'i ya dan juga mazhab yang lain. Qalu hadza fi takbir Idul Adha. Ini pada apa takbir Idul Fitri. Ya kan kan ayatnya berkaitan dengan saum Ramadan ya. Wa kisah bila dikiaskan Idul Adha kepadanya. Tapi Idul Adha kan tadi ada dalil khusus dimulai sejak subuh hari Arafah ya, bukan malam Idnya. Jadi sejak hari Arafahnya tanggal 9 kalau Idul Adha. Ya, adapun yang berpendapat apa di sini nggak disebutkan tadi ya. Jadi pas sebelum orang-orang menuju ke tempat sholat, jadi sejak berangkat menuju tempat sholat lapangan ya, itu dimulai dari situ saja takbirnya ya, karena memang dalam hadisnya yang jelas disebutkan takbir ya qabla hurujin nasi ila sholat
sebelum orang-orang keluar menuju sholat, ya. Jadi dimulainya dari situ, ya, atau bisa dipahami ba'da subuh gitu ya. Karena yang namanya sebelum itu kan waktu lebih dekatnya itu dimulai pagi hari itu, ya, ba'da subuh, sampai orang berangkat ke tempat sholat, sampai nanti imam naik melaksanakan sholat. Setelah itu selesai udah. Kalau waktu selesai takbirannya itu sepakat. Jadi ketika imam sholat sudah selesai waktu takbiran. Hanya yang jadi perbedaan itu mulainya kapan. Ya, nah, jadi yang berpendapat setelah subuh, ya, sebelum apa keluar menuju sholat itu memang dalilnya seperti itu. Qabla hurudin nasi ila sholat, sebelum orang-orang keluar menuju sholat. Ya, kalau dipahami sebelum keluar menuju sholat tuh, di malam hari itu kejauhan gitu waktunya. Ya, ya, dalam bahasa kita janjian dengan orang misalnya sebelum asar, misalnya sebelum asar, ya, pagi-pagi udah datang itu kan kejauhan gitu ya. Waktunya terlalu jauh ya sebelum, ya memang sebelum asar tapi terlalu jauh waktunya. Ya, bisa dipahami seperti itu. Adapun tadi bahwa setelah apa sempurna, ya, bilangan itu tidak mesti, ya, tidak mesti harus dimulai sejak Udah maghrib ya. maghrib, ya, tidak mesti, ya, karena dilihat saja pengamalan nabinya bagaimana. Itu perbedaannya di situ, ya. Kalau kalau saya sendiri memilih sebelum orang, ya, karena hadisnya itu kan tadi lebih jelas gitu ya, menunjukkan sebelum orang keluar ke tempat sholat, ya, sebada subuh itu dari situ saja bertakbirnya. Takbir untuk Idul Adapun Adha. Idul Adha itu lebih panjang waktunya, ya, dari mulai Arafah tadi, ya, subuh Arafah. Ya, dan yang kedua berkaitan dengan Idul Adha, ya. Takbir Idul Adha sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim dari Ali dan Ammar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajharu fil maktubat. Beliau menjaharkan, ya, menyaringkan dalam eh, apa namanya surat wajib dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yaqnutu fi sholatil fajri. Beliau kunut dalam sholat subuh. Ya, wa kana yukabiru min yaumi arafata. Beliau bertakbir di hari Arafah, sholat al-ghadat, wa yaktauhuma, wa yaktauha, dan beliau menghentikannya sholat al-asri akhiri ayam tasyrik. Salat asar di hari akhir hari tasyrik. Qala hadza hadisun sahihul isnad. Ini hadis yang sahih sanadnya, wala alam fi riwayati mansuban ilal jarh. Tidak mengetahui dalam riwayatnya yang dinisbatkan kepada jarh, ya, kelemahan. Salatul Ghadat, salatul Fajri. Ya, walaupun ada hadis lain, redaksi lain, ya, selain yang ini. Yang tentang kunut dalam sholat fajar ini juga ada kajiannya lebih mendalam, ya, membandingkan dengan hadis-hadis yang lain, karena eh, apa namanya bisa dipahami bahwa Rasul tidak menghususkan kunut dalam subuh. Justru kaitannya ini dengan kunut nazilah, ya, gitu. Jadi tidak secara khusus, ya, hanya dalam fajar saja. Bahkan ada hadis yang menyebut eh, apa namanya, ya, sholat di belakang Rasul Abu Bakar, ya, ada sahabatnya yang menceritakan tidak tidak menghususkan kunut pada subuh.
Nah, ini juga ada perbedaan yang kita lebih menguatkan tidak tidak disunatkannya kunut secara khusus ya dalam sholat fajar ya, dan itu yang lebih kuat ya, yang lebih kuat karena hadis yang menyebut secara khusus ini ada kelemahan ya di dalam hadisnya ya. Kemudian ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahkan mengatakan ini diada-adakan saja, makanya jangan kaget ketika ada yang berpendapat bid'ah karena memang hadisnya menyebutkan eh, bahwa ini muhdas, sesuatu yang diada-adakan gitu ya, bid'ah. Di dalam madhab Hanafi juga misalnya Abu Hanifah menilai kunut subuh itu bid'ah. Jadi ini berbeda pendapat, perbedaan pendapat dalam masalah menilai ini bid'ah dan misalnya yang lain tidak menilai bid'ah karena memang berpegang kepada hadis yang lain yang menurutnya sahih gitu. Dan dalam mensahihkan hadis juga bisa berbeda pendapat. Menurut satu ulama ini sahih, menurut ulama lain ini dhaif gitu kan. Perbedaan pendapat menilai tentang hadis yang secara khusus ini. Ya, tapi sejauh yang saya ketahui lebih kuat bahwa yang secara khusus itu hadisnya lemah ya, dhaif. Ya, sehingga bagi saya sendiri tidak ya mengamalkan kunut secara khusus pada subuh. Dan yang ada kan kunut nazilah ya ketika terjadi bencana yang besar ya pada kaum muslimin. Kalau Bukhari berkata wa kana Umar radhiyallahu anhu yukabiru fi qubbatihi bimina ya, beliau bertakbir pada kubahnya di Mina fa yasma'u ahlul masjid, ahli masjid mendengarnya fa yukabirun, lalu mereka bertakbir. Yukabiru ahlul aswaq, orang yang ada di pasar bertakbir hatta tartaja minan, takbir sampai bergemuruh ya Mina dengan takbir. Maka anak Ibnu Umar radhiyallahu anhu yukabiru bimina tilkal ayyam, hari-hari tersebut wa khalfa sholawat, di belakang sholat-sholat, wa ala firasyi, di atas tempat tidurnya, wa fi pustatihi, di tempat berkumpulnya ya orang-orang, wa majlisi, di majelis, wa mamsyahu, dan tempat berjalannya di jalan ya. Tilkal ayam jami'an, hari-hari itu seluruhnya kita idain babu takbir ayam mina ya dalam Sahih Bukhari ya. Fustatu baitu mutawat minasyari. Fustat itu rumah eh, yang di apa dibangun dibentuk dari apa rambut syari. Ya itu ya dari dalil yang dikemukakan berkaitan dengan sholat idain ya. Nah itu saja sudah. Ini yang hadis yang utama yang qabla hurujin nas, rasanya nggak disebut di sini. Baik, kita cukupkan untuk kajian pada pagi hari ini. Kenapa Nat? Gimana? Kalau ada yang melarang apa malam-malam takbiran di masjid nggak boleh. Ya itu Malam tadi lebaran. karena berbeda mengambil pendapat tadi Pak sesuai hadis. Hmm. Karena kan hadisnya menyebutkan Rasul bertakbir itu sebelum orang keluar sholat Id. Jadi tidak disebut dari malam hari. Itu walaupun tadi Tapi ijtihad yang tadi ulama ya beristihad. Ijtihad ulama tadi berdasarkan tadi dalilnya sudah kita bahas. Jadi ada yang berpendapat mulai dari sejak maghrib. Yaitu ya kita apa namanya menghargai lah pendapat yang berbeda, tapi kita kan berhak gitu ya memilih mana yang kita anggap lebih kuat.
Kalau saya sendiri berpegang tidak perlu ada takbir dari malam hari karena memang hadisnya dimulai sebelum orang keluar berangkat menuju sholat sholat id, dari situ saja udah karena memang pengamalan nabinya kan di situ. Ya, makanya Kita kadang-kadang kita berpikir berhubungan gini diri saja. dengan Dalil, apa yang Nabi amalkan. Karena memang ibadah ini kan sifatnya itu berpaku ya kepada karena Nabi yang lebih tahu dalam pengamalan ibadah. Walaupun itu ya istihad ya kita hargai itu istihad ulama ya mereka. Tapi kita lebih ya kalau berhati-hati bahwa ibadah ini kan harus betul-betul melihat ya apa yang dilakukan oleh Nabi ya dicontohkan oleh Nabi dan kita berpaku ke situ saja. Gitu. ya, Pun sambil kenapa ya? kita bertoleransi kepada yang berbeda, tapi kita berhak untuk mengamalkan sesuai pilihan kita yang lebih dianggap lebih kuat. Ya, makanya kadang-kadang berpikir kenapa dalil tidak ada di istihadnya dulu gitu loh. Kan dia bingung saya. Dalil jelas jelas nggak usah istihad tuh harusnya mah. Kalau nggak Nah, jelas, dalil di istihad itu karena dalilnya zoni, mah dalil itu kan ada dua, ada yang qati, ada yang zoni. Zoni itu bisa dipahami secara berbeda. oh, Kenapa ada istihad? Itu pada dalil-dalil yang zoni, yang memungkinkan bisa dipahami secara berbeda itu justru apa namanya Allah mentoleransi dengan perbedaan itu. Jadi para ulama sendiri gitu ya berbeda itu tidak bisa dihindari Pak yang namanya berbeda istihad. ya betul. Berarti itu Kalau doni berarti dalil ya. yang qat'i yang tegas Ya, seperti tadi misalnya sholat idnya 2 rakaat itu kan jelas. Itu tidak ya, tidak ya, berbeda dalam dalil ya. yang qat'i tidak berbeda Pak. Hmm. Ya Oh, gitu dan dalil-dalil itu kan bisa menggabungkan antara satu sama lain dan tidak hanya satu. Ya sehingga bisa saja dalam satu dalil jelas begini, tapi dia mempertimbangkan dalil-dalil lain sehingga tidak bisa dihindari. Makanya dalam ini nggak bisa ya orang kemudian disamakan semua karena memang para ulama ya sejak dulu sudah berbeda ya berbeda pendapat. Nah, tinggal dalam perbedaan ini kita mau milih yang mana yang kita lebih anggap kuat. Ya kita lebih mengikuti istihad yang mana gitu. Dan ya, semuanya juga ada dasar dari ulamanya. Ya kan? Nah, misalnya kita lebih mengerti yang ini ya sudah pegang, ya kita pegang teguh mana yang kita anggap lebih kuat, gitu ya. Sehingga kalau kita apa namanya punya kesempatan untuk mengolah mesin ya atau ini ya kita menerapkan sesuai yang kita anggap lebih kuat itu. ya. Sesuai ilmu, karena kan orang beramal sesuai ilmunya. Nah, tidak boleh misalnya menurut dia yang lebih kuat ini, tapi mengamalkan yang lain itu kan dia tidak komitmen dengan ilmunya. Ya, Berarti misalnya ini dia hadis doni, doni. Ya, ya, misalnya berpegang tidak ada kunut subuh, tapi dia kunut subuh kan itu jadi pelin-pelan, tidak konsisten. Dalam hal amal itu harus konsisten dengan ilmunya. Kalau menghargai yang berbeda itu hal lain, tapi dalam pengamalan orang itu kan harus mengamalkan sesuai dengan ilmu yang dia ketahui. Ustad, Ustad, Itu Pak. Ya. Ustad, Iya Pak, Assalamualaikum. Pak Sukani. Gimana kalau dengan kunut di sholat witir, Ustad? Itu ada ya dalam istihad ya. Tapi saya sendiri lebih memilih ya para ulama yang berpendapat tidak ada ya kunut dalam witir juga tidak ada secara khusus gitu. Kunut dalam witir. Ya, lebih menguatkan tidak ada kunut dalam witir. Ya, ya, terima kasih Ustad. Ya, jadi toleransi itu wilayah lain gitu setelah kita punya punya pegangan. Ya kan perbedaan pendapat tapi kita nggak punya pegangan bingung gitu mau gimana.
Kita harus Jadi punya selama pilihan. selama hadis Doni pasti ada istihad. Hadisnya kalau yang qot'i mungkin nggak akan. Kalau gitu ya. Ya, Nah, ya oke. artinya kalau dalam hal ulama ada ijtihad ya karena memang dalilnya zoni tidak tegas. Ya. Kita Oh. mengikuti mana yang kita anggap lebih kuat ya, tetapi tidak boleh kita bersikap terlalu keras kepada yang berbeda karena sama-sama dalam posisi mengikuti ijtihad juga. Hmm. Nggak boleh. Kecuali kalau ada orang yang berbeda menyalahi yang qot'i, ya itu kan aliran sesat. Aliran sesat Ya, menyalahi betul. yang qot'i. Ya misalnya udah jelas sholat itu 2 rakaat, semua disepakati ijma. Tapi dia Ya, membuat cara lain. curhat ya. Jelas misalnya imam tuh harus laki-laki. Kalau makmumnya ada laki-laki tidak boleh perempuan. Nah, ini imamnya malah boleh perempuan. Makmum laki-laki itu udah jelas menyalahi yang qot'i. Nah, itu baru sesat, Pak. Seperti Al-Zaitun kan gitu. Jelas itu. Ya, 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 betul, betul, betul. Kalau itu kita harus keras menyikapi yang menyalahi ijma, yang menyalahi Yang eh, qot'i ya. yang qot'i, dalil yang qot'i, Pak. Ya, Tetapi ya, ya. kalau dalam hal dalil yang zoni, yang para ulama dari dulu juga berbeda pendapat, nah sikap kita jangan jangan keras seperti itu. Ya, masing-masing wae Nah, sebenarnya. sih, cuman kita kan harus mengamalkan sesuai yang kita yakini, apa yang kita anggap lebih kuat. Harus Ya, konsisten dengan ilmu kita. Jadi Okay. ada wilayah kepada orang lain kita bertoleransi, ada wilayah kita harus komitmen. Jangan pelin-pelan dalam pengamalan bagi kita gitu. Yang kita pegang. Ya, jadi itu dua sikap itu harus kita pegang gitu ya. Ya kalau misalnya kita berada di masjid yang diurus, dikelola dengan yang lebih dominannya misalnya memang itu melakukan itu yang berbeda dengan kita ya kita hormati kan kita hargai gitu jangan kemudian kita marah-marah gini padahal itu juga ijtihad ulama jadi harus menempatkan sikap kita sesuai gitu ya begitu juga kalau misalnya ada di masjid yang para pengelolanya mengamalkan apa namanya satu pilihan fikih misalnya tidak takbiran di malam harinya tidak kunut subuh ya maka orang yang lain pun yang berbeda ya harus mengikuti sesuai dengan ada yang ada di masjid itu tidak memaksakan diri gitu ya kecuali dia misalnya lama di situ berdakwah ya banyak berdialog gitu memahamkan orang sehingga orang kemudian berubah sesuai dengan pandangannya ya itu mah silakan cuman dengan cara yang bijak lah gitu ya gitu. Jadi ini harus berbeda menyikapi orang yang menyalahi sesuatu yang qati dengan perbedaan ijtihad dalam hal yang zoni itu harus berbeda sikapnya. Yang jadi masalah itu kan keras sehingga terjadilah konflik. Gitu. Padahal dalam hal perbedaan ya diskusi ilmiah itu biasa gitu. Makanya orang-orang yang berdiskusi ini harus berdasarkan ilmu ya, ngaji secara berdasarkan ilmu. Jangan bawa pakai emosi ya. Dalam masalah perbedaan istiadat ini kalau pakai emosi ya itu malah tidak menyelesaikan masalah ya. ya cukup ya Pak Ya, ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.